Halo semuanya, kami dari kelompok 5 ingin menampilkan sebuah materi tentang hukum administrasi negara. Sebelumnya, kami beranggotakan 5 orang, yaitu Tiara Widya Lestari, Yan Haikal Muhammad, Alivia Nabila Rusman, Rabindra Jason Jerry, dan Ika Rizkia Permatasari. Tanpa berlama-lama, langsung saja yuk kita masuk ke videonya, Hukum Administrasi Negara. Dasar-dasar mengenal hukum administrasi negara. Berikut adalah istilah-istilah dan pengertian hukum administrasi negara. Sebelumnya, saya akan memberitahu beberapa istilah-istilah hukum administrasi dalam setiap negara. Yang pertama, ada administrasierecht yang dikenal dari negara Belanda, Verwaltungsrecht yang berasal dari Jerman, Droit administratif yang berasal dari Prancis. Lalu ada administrative law di Inggris dan Amerika. Nah, kita semua tahu bahwa Indonesia dahulu merupakan bekas jajahan dari Belanda. Sehingga hukum administratif negara Indonesia merupakan terjemahan dari administrative recht. Penjelasan hukum administrasi negara dari beberapa ahli. Yang pertama, CPH Bella Freud menjelaskan bahwa hukum tata usaha negara atau hukum tata pemerintahan ialah keseluruhan aturan-aturan tentang cara bagaimana alat-alat perlengkapan pemerintahan dan badan-badan kenegaraan serta majelis-majelis pengadilan khususnya yang diserahi oleh pengadilan tata usaha negara hendaknya memenuhi tugasnya. Yang kedua, Oppenheim menjelaskan bahwa hukum administrasi negara adalah suatu gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan yang tertinggi maupun yang terendah. Pengertian alat administrasi negara, pemerintah, dan aparat pemerintah. Dalam buku Victor Situmorang yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara yang mengkaji pengertian administrasi negara dan pemerintah dari dua segi. Yang pertama, tinjauan daripada penganut teori residu yang terkena pengaruh teori trias politika dengan tokoh Van Vollenhoven menyatakan bahwa administrasi negara adalah gabungan jabatan-jabatan berupa aparat atau alat administrasi yang di bawah pimpinan pemerintah melaksanakan sebagai pekerjaan pemerintah berupa fungsi administrasi yang tidak ditugaskan kepada badan-badan pengadilan, badan legislatif, dan badan-badan pemerintah dari persekutuan hukum yang lebih rendah dari persekutuan negara. Yang kedua, tanpa pengaruh teori trias politika yang dikemukakan oleh Donner bahwa administrasi negara adalah badan yang melaksanakan atau menyelenggarakan tujuan negara. Pendapat ini dikemukakan oleh Donner karena dia mengkaji dari segi fungsi negara, yaitu sebagai penentu tujuan negara. Ruang lingkup hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara dalam ruang lingkup hukum sangat bertali erat dengan tugas dan wewenang lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hubungan kekuasaan antar lembaga negara dengan masyarakat itu serta memberikan jaminan yang perlindungan hukum kepada keduanya, yaitu kepada masyarakat dan administrasi negara itu sendiri. Dalam perkembangan sekarang ini, dengan kecenderungan negara turut campur tangan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, maka peranan hukum administrasi negara ini menjadi luas dan kompleks. Hubungan antara hukum administrasi negara dengan hukum tata negara. Ada dua golongan pendapat mengenai hubungan antara HAN dengan HTN. Golongan pertama yaitu menyatakan adanya perbedaan yuridis prinsipil antara HAN dengan HTN. Lalu golongan kedua menyatakan tidak adanya perbedaan yuridis prinsipil antara HAN dengan HTN. Para ahli yang berpendapat bahwa adanya perbedaan yuridis prinsipil antara HAN dengan HTN adalah Oppenheim, Van Vollenhoven, dan Logamen. Sedangkan pendapat kedua yang menyatakan tidak adanya perbedaan yuridis prinsipil antara HAN dengan HTN diikuti oleh Kannenberg, Prince, dan Prajudi Atmosudirjo. Van Vollenhoven menyatakan bahwa yang termasuk di dalam HAN adalah semua peraturan hukum nasional sesudah dikurangi HTN material, hukum perdata material, dan hukum pidana material. Hubungan antara HTN dan HAN yaitu bahwa badan-badan kenegaraan memperoleh wewenang dari HTN dan badan-badan kenegaraan itu menggunakan wewenangnya harus berdasarkan atau sesuai dengan HAN.
Prajudi Atmosudirjo menyatakan bahwa perbedaan HAN dengan HTN hanya terletak pada titik berat dalam pembahasan. Di dalam mempelajari HTN, fokus perhatian ada pada konstitusi negara sebagai keseluruhan. Sedangkan dalam HAN, fokus atau titik berat perhatian kita secara khas kepada administrasi negara. Sumber-sumber hukum administrasi negara. Sumber hukum material hukum administrasi negara. Yang dimaksud dengan sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan hukum serta tempat ditemukannya hukum. Sumber hukum material hukum administrasi negara adalah meliputi faktor-faktor yang ikut mempengaruhi isi materi dari aturan-aturan hukum. Faktor-faktor tersebut, yang pertama, ada sejarah historis, yaitu UU dan sistem hukum tertulis yang berlaku pada masa lampau di suatu tempat. Dokumen-dokumen, surat-surat serta keterangan lain dari masa lampau, UU dan sistem hukum tertulis yang berlaku pada masa lampau lebih penting bila dibandingkan dengan dokumen serta surat-surat dan keterangan lain pada masa lampau. Sebab UU dan sistem hukum tertulis itulah yang merupakan hukum yang betul-betul. Sedangkan dokumen, surat-surat, dan keterangan lain hanya bersifat mengenakan hukum yang berlaku pada masa lampau. Kedua, ada sosiologis antropologis yang menyoroti lembaga-lembaga sosial, sehingga dapat diketahui apa yang dirasakan sebagai hukum oleh lembaga-lembaga itu. Berdasarkan pengetahuan dari lembaga-lembaga sosial itu dapat dibuat materi hukum yang sesuai dengan kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat. Dengan kata lain, secara sosiologis, sumber hukum adalah faktor-faktor dalam masyarakat yang ikut menentukan materi hukum positif, antara lain pandangan ekonomis, agamis, dan psikologis. Yang ketiga, ada filosofis, yang di dalamnya terdapat dua faktor penting yang dapat menjadi sumber hukum secara filosofis. Karena hukum itu dimaksudkan antara lain untuk menciptakan keadilan, maka hal-hal yang secara filosofis dianggap adil dijadikan pula sebagai sumber hukum material. Faktor-faktor yang mendorong orang tunduk pada hukum, oleh karena hukum diciptakan untuk ditaati, maka seluruh faktor yang dapat mendukung seseorang taat pada hukum harus diperhatikan dalam pembuatan aturan hukum positif. Di antaranya ada faktor kekuasaan penguasa dan kesadaran hukum masyarakat. Sumber hukum formil, hukum administrasi negara. Sumber hukum formil adalah sumber hukum material yang sudah dibentuk melalui proses-proses tertentu, sehingga sumber hukum menjadi berlaku bagi umum dan harus ditaati oleh umum. Dan ada beberapa sumber hukum formil, hukum administrasi negara, yaitu A. Undang-undang, B. Kebiasaan atau praktek alat tata usaha negara, C. Jurisprudensi, D. Doktrin atau pendapat para ahli, dan yang terakhir, traktat. Bentuk-bentuk perbuatan hukum administrasi negara. Pengertian perbuatan alat administrasi negara, yang pertama ada Komisi Van Voljo. Perbuatan alat hukum administrasi negara atau alat tata usaha adalah tindakan-tindakan hukum dalam hukum publik yang dilakukan oleh pengusaha dalam menjalankan fungsi pemerintahan dalam arti sempit. Yang kedua, menurut Utrecht, perbuatan pemerintah ialah tiap-tiap perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah dengan maksud untuk menyelenggarakan kepentingan umum, termasuk perbuatan mengadakan peraturan maupun perbuatan mengadakan ketetapan atau perjanjian. Syarat-syarat agar keputusan atau ketetapan menjadi sah. Syarat yang harus dipenuhi di dalam pembuatan keputusan AAN yaitu: yang pertama, dibuat oleh alat yang berwenang atau berkuasa. Yang kedua, dalam kehendak alat yang berkuasa tidak boleh ada kekurangan yuridis. Yang ketiga, bentuk keputusan dan tata cara pembuatannya harus sesuai dengan peraturan dasarnya. Dan yang terakhir, isi dan tujuan keputusan harus sesuai dengan isi dan tujuan dari peraturan yang menjadi dasar pembuatan keputusan tersebut. Nah, setelah menonton videonya, sedikit banyak kalian jadi tahu dong tentang hukum administrasi negara. Semoga videonya bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bye-bye semuanya.